Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Selain itu, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom, karena nanti akan Ibu cek kehadiran kalian. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai teorema Pythagoras. Hari ini kita akan belajar materi sistem persamaan linear dua variabel atau juga bisa disebut dengan SPLDV. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah SPLDV. SPLDV ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama Diopantus. Diopantus seringkali disebut dengan Bapak Aljabar Babilonia. Karya-karyanya tidak hanya mencakup tipe material tertentu yang membentuk dasar aljabar modern, bukan pula mirip dengan aljabar geometri yang dirintis Euclid. Diopantus mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia dan merintis suatu bentuk persamaan, sehingga bentuk persamaan seringkali disebut dengan persamaan Diopantin. Persamaan yang paling sederhana yang beliau berikan adalah bentuk AX plus BY sama dengan C. Dari persamaan inilah yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Prestasi ini membuat Diopantus seringkali disebut dengan ahli aljabar dari Babilonia, dan karyanya disebut dengan aljabar Babilonia. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua buah persamaan linear yang masing-masing persamaan tersebut mempunyai dua buah variabel berpangkat 1. Sistem persamaan linear dua variabel secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. AX plus BY sama dengan P merupakan persamaan 1 dan CX plus DY sama dengan Q merupakan persamaan 2. A, B, C, D merupakan koefisien, sedangkan X, Y, CX merupakan variabel. Dengan A, B, C, D tidak sama dengan 0. Sistem persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dina dan Zara pergi ke toko permen bersama-sama. Dina membeli 2 permen dan 2 coklat dengan harga seluruhnya Rp10.000. Sedangkan Zara membeli 2 permen dan 1 coklat dengan harga seluruhnya Rp6.000. Sementara itu, Tasya menginginkan membeli 3 permen dan 2 coklat. Berapa rupiah Tasya harus membayar? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan X sama dengan harga permen dan Y sama dengan harga coklat. Langkah kedua yaitu membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Persamaan 1, 2X plus 2Y sama dengan 10. Persamaan 2, 2X plus Y sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun sebelumnya, kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Perhatikan persamaan 2X plus 2Y sama dengan 10. Untuk mencari titik potong pada sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0, sehingga 2X plus 2Y sama dengan 10. 2X plus 2 dikalikan 0 sama dengan 10. 2X sama dengan 10. X sama dengan 5. Jadi, koordinat titik potong pada sumbu X adalah 5,
dan 0. Kemudian untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0, sehingga 2X plus 2Y sama dengan 10, 2 dikalikan 0 ditambah 2Y sama dengan 10, 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 5. Jadi koordinat titik potong pada sumbu Y adalah 0 dan 5. Setelah itu, perhatikan persamaan 2X plus Y sama dengan 6. Untuk mencari titik potong pada sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0, sehingga 2X plus Y sama dengan 6, 2X ditambah 0 sama dengan 6, 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Jadi, koordinat titik potong pada sumbu X adalah 3 dan 0. Kemudian, untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0, sehingga 2X plus Y sama dengan 6, 2 dikalikan 0 ditambah Y sama dengan 6, Y sama dengan 6. Jadi, koordinat titik potong pada sumbu Y adalah 0 dan 6. Setelah kita ketahui koordinat titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian masukkan koordinat titik potong tersebut ke dalam grafik. Dari grafik tersebut diperoleh koordinat titik potong kedua garis yaitu 1 dan 4. Jadi diketahui bahwa harga satu buah permen adalah 1.000 dan harga satu buah coklat adalah 4.000. Jadi anak-anak, koordinat titik dari kedua persamaan yang dimasukkan ke dalam grafik menghasilkan sebuah titik potong. Nah, titik potong tersebutlah yang dinamakan sebagai himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel atau disebut juga dengan hasilnya. Selain menggunakan metode grafik, kita juga bisa menggunakan metode eliminasi loh. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan metode eliminasi? Mau tahu bagaimana caranya? Perhatikan dengan seksama ya. Pada langkah kedua tadi, kita sudah membuat model matematikanya. Nah, karena koefisien X dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi pengurangan untuk menghilangkan nilai X. Sehingga diketahui bahwa nilai dari variabel Y sama dengan 4.000. Dari metode eliminasi ini, dapat kita ketahui bahwa harga satu buah coklat adalah Rp4.000. Jadi, yang dimaksud dengan metode eliminasi yaitu metode yang digunakan untuk menghilangkan salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Bagaimana? Sudah paham kan? Selanjutnya, kita substitusikan nilai dari variabel Y ke dalam persamaan kedua. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan metode substitusi? Mau tahu bagaimana caranya? Perhatikan dengan seksama ya. 2X plus Y sama dengan 6.000. 2X plus 4.000 sama dengan 6.000. 2X sama dengan 6.000 dikurang 4.000. 2X sama dengan 2.000. X sama dengan 1.000. Untuk mengetahui berapa rupiah Tasya harus membayar jika ia ingin membeli 3 permen dan 2 coklat. Karena Tasya ingin membeli 3 permen dan 2 coklat, maka model matematikanya adalah 3X plus 2Y sama dengan P. Karena nilai X dan Y sudah diketahui, maka langsung saja kita substitusikan ke dalam persamaan 3X plus 2Y sama dengan P. Sehingga 3X plus 2Y sama dengan P, 3 dikalikan 1.000 ditambah 2 dikalikan 4.000 sama dengan P. 3.000 ditambah 8.000 sama dengan P. 11.000 sama dengan P. Jadi, uang yang harus dibayarkan oleh Tasya untuk membeli 3 permen dan 2 coklat adalah Rp11.000.
Nah, anak-anak, jadi yang dimaksud dengan metode substitusi yaitu metode yang digunakan untuk mengganti atau memasukkan nilai variabel yang sudah diketahui ke dalam persamaan. Bagaimana? Sudah paham kan? Baiklah, itu saja materi untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja WA di grup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.